Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan beribadah. Mari kita siapkan hati kita, roh, jiwa, dan tubuh kita. Kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Untuk itu mari berikan waktu yang terbaik untuk kita diam, duduk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Mari jemaat Tuhan lebih lagi angkat suara kita. Katakan kasih-Mu. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini, katakan kasih-Mu bersemi di hatiku. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Jemaat Tuhan, angkat tangan kita, katakan Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh
Jemaat Tuhan, angkat tangan kita, katakan, Engkau terindah. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Jemaat Tuhan saja katakan, Engkau terindah. Menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Mari sembah Dia, bawa kami dekat, dekat di hatimu. Cinta Kau Tuhan, Kau termanis di hidupku, Kau termanis di jiwaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau segalanya. Terutama di hidup kami Tuhan, sebab Kau Allah yang setia. Besar setiamu, selalu baru rahmat-Mu Tuhan, setiap pagi tak pernah berhenti. Kami katakan kami cinta Kau Tuhan. Apapun yang terjadi kami katakan, kami tetap cinta Kau Tuhan. Kau Bapa kami yang baik, Kau Allah kami yang setia, Kau kekasih jiwa kami. Tiada tergantikan Tuhan, tiada tergantikan Engkau dalam hidup kami. Oh, we love You. Nama-Mu adalah menara yang kuat Tuhan, dan kesanalah kami berlari, sebab hanya nama-Mu Tuhan yang memberikan kami keselamatan. Oh ya Rama ya Sandara Maya se. Haleluya, haleluya. Hati kami Tuhan, kami angkat suara kami menyembah-Mu Allah yang hidup, Tuhan yang melihat dari surga, Tuhan yang melihat kami anak-anak-Mu Tuhan. Oh ya Rama ya Shandarama, oh ya Rama, mari bebaskan roh kita menyembah Tuhan, bebaskan roh kita menyembah Tuhan, jemaat Tuhan. Oh ya Rama ya Shandarama. Haleluya, Kau dahsyat Tuhan.
cukup bagi kami Tuhan. Kau cukup bagi kami Yesus. Kau cukup bagi kami. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Mari jemaat Tuhan katakan, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Woo! Everything I need is in you. Everything I need. Hallelujah! For me, Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, the cross before me, the cross before me, the word behind me. No turning back, yes Lord, no turning back. The cross before me, the word behind me. No turning back, no turning back. Woo! Haleluya, jemaat Tuhan nyanyikan. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Jemaat Tuhan saja nyanyikan. Christ is enough. Christ. Everything I need is in you, Lord. I have decided to follow Jesus. No turning back. Yes, Lord, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. The cross before me, the cross before me, the word behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the word behind me. No turning back, 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 no turning back. Sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
buat satu kali lagi hari Minggu yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih, Engkau mulia, Engkau besar, Engkau termanis, Engkau terindah dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa buat Indonesia Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Terima kasih, kami percaya bahwa pemulihan atas segala sesuatu terjadi buat Indonesia Tuhan. Kami percaya, kami perkatakan Indonesia sembuh dari COVID-19. Indonesia kuat karena nama Yesus. Indonesia sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Bahkan ekonomi kami dibangkitkan Tuhan. Segala bidang dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati Tuhan Presiden Jokowi dan wakilnya Amin Ma'ruf Tuhan. Beserta para menteri Tuhan Yesus. Beserta jajaran-jajaran mereka dari pusat sampai ke daerah-daerah Tuhan. Biar roh yang takut akan Tuhan berhembus di dalam pemerintahan bangsa kami Tuhan. Bawa hati mereka Tuhan seperti kehendak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang berkenan dan dikasihi oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami patahkan roh korupsi di Indonesia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keadilan sosial ada di dalam Indonesia ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan. Buat gembala pembina kami, Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo Tuhan. Beserta keempat wakilnya Tuhan. Gembala Rayon 9 Tuhan. Pendeta Yongki Taufan Wijoyo Tuhan beserta kedua wakilnya. Pak Ari Nugroho dan Pak Riza Solihin Tuhan Yesus Kristus. Beserta semua gembala-gembala yang ada di Ranting Rayon 9. Dan gembala di tempat ini Tuhan Yesus. Pak Iwan Santoso Tuhan dan keluarga Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Hikmat, pewahyuan dan pengurapan terus turun atas mereka. Perlindungan Tuhan yang sempurna terus melindungi mereka Tuhan. Tudung kemuliaan Tuhan menudungi mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Pelayanan mereka diberkati. Bahkan disertai tanda-tanda dan kuasa yang ajaib dari Tuhan Yesus. Mereka menjadi berkat Tuhan bagi semua orang. Bagi Indonesia, bagi bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap senjata-senjata yang ditempa oleh musuh untuk menghancurkan hidup mereka, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berkati Tuhan pemimpin Taman Doa Rumah Pengorbanan Ibu Omi Lauhana Pesi beserta jajarannya Tuhan. Engkau memberkati mereka, berikan hikmat dalam mereka mengelola TDRP Tuhan Yesus. Kami percaya pasukan-pasukan Allah akan keluar dari TDRP Tuhan. Pasukan yang menuai jiwa-jiwa dengan gagah perkasa Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami bawa kota kami, kota Depok Tuhan dan Gunung Sindur Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati kota ini Tuhan. Engkau yang memulihkan kota ini Tuhan. Air, udara, tanahnya Tuhan Yesus bersihkan Tuhan. Kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan bahwa penuaian jiwa-jiwa terjadi atas kota kami. Kami melepaskan damai sejahtera juga buat kota kami Tuhan. Buat Indonesia bahkan buat bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat semua jemaat-jemaat Tuhan yang ikut ibadah online pada hari ini Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan Yesus Kristus. Mereka membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Mereka membutuhkan kehadiran-Mu dan kekuatan-Mu Tuhan. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelepasan Tuhan Yesus, yang sedih dihiburkan Tuhan. Mereka akan dapat mujizat yang kreatif daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati kami yang melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan Yesus. Kuduskan dan layakkan kami Tuhan. Ada kemampuan surgawi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami untuk melayani Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami percaya berkat Tuhan sama Tuhan untuk semua umat-Mu Tuhan yang ikut ibadah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap untuk lebih lagi memuji-muji nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Kami mengecap setiap kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib. Haleluya. Mari jemaat Tuhan lebih lagi kita memuji-muji nama Tuhan. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya
rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur. Mari angkat kedua tangan kita jemaat Tuhan yang ada di rumah. Haleluya. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Mari katakan sama-sama yuk. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Haleluya. Bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi kami. Yes Lord. Allah yang memelihara. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Katakan selamanya. Selamanya. Haleluya. Kekuatan kami Tuhan. Yes Lord. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi
Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan, kita akan memperkatakan arti dari Pentakosta ketiga. Dan setelah itu kita akan mendengarkan pengumuman dan memberikan persembahan. Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita mengucap syukur masih bisa bertemu. Walaupun secara online, doakan supaya ibadah offline segera berlangsung kembali. Walaupun kita beribadah secara online, tapi tidak mengurangi hadirat dan jamahan Tuhan, di mana hati saudara merindukannya. Saudaraku, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kami hadir menyediakan pelayanan online dan juga offline dengan memperhatikan protokol kesehatan yang meliputi penyerahan anak, pelayanan kedukaan, pelayanan pemberkatan pernikahan, baptisan air, dan pelayanan ucapan syukur. Apabila Anda membutuhkan salah satu dari pelayanan kami, dapat menghubungi nomor telepon 0858 8269 3850 dengan Bapak Iwan, atau dapat menghubungi 0857 1604 4513 dengan Ibu Yanti, atau juga dapat menghubungi 0859 4739 5639 dengan Saudari Cencen. Dan untuk persembahan umum maupun persepuluhan saudaraku yang merupakan persembahan bagian dari ibadah kita, dapat memberikan persembahan tersebut pada nomor rekening yang tertera di bawah ini. BCA di nomor 3190 143928 atas nama GBI Curug. Kami dari Gereja Curug yang mengasihi saudara-saudara sekalian mengumumkan sehubungan COVID-19 yang terus meningkat, untuk sementara kami mengadakan ibadah secara online sudah dimulai pada minggu keempat bulan Juni hingga pemberitahuan selanjutnya. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Gender Identity Challenge dan LGBTQ bagian yang kedua. Saudara, kita semua harus mengerti bahwa gender identity itu berpengaruh pada perilaku seksual dalam hal ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang. Maka dari itu kita semua harus mengerti bahwa gender identity seseorang harus benar terlebih dahulu, baru kita bisa membahas mengenai ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang, termasuk yang menyimpang seperti LGBTQ. Agar saudara lebih mengerti, ada perbedaan antara ketertarikan fisik dengan hasrat seksual. Ketertarikan fisik merupakan perasaan ketertarikan kepada seseorang karena faktor biologis atau secara fisik seperti penampilan, wajah, bentuk tubuh, suara, bau tubuh, tatapan, dan sebagainya yang bisa terjadi sesaat atau untuk waktu yang lama. Tapi yang saudara harus ketahui bahwa tidak selalu objek yang membuat ia tertarik selalu lawan jenis. Contohnya, ada seorang anak cowok yang ngefans banget sama boyband K-pop karena suara dan performa panggungnya. Sedangkan hasrat seksual adalah tindakan untuk merealisasikan ketertarikan fisik, baik itu bisa di dalam pikiran atau secara fisik berhubungan seksual. Ini merupakan suatu pilihan mau dilakukan atau tidak. Hasrat seksual yang sah hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gender identity merupakan kunci sebelum memasuki tahapan ketertarikan fisik dan hasrat seksual.
Jika gender identity-nya sudah terjadi penyimpangan, maka secara otomatis ketertarikan fisik dan hasrat seksualnya terjadi penyimpangan. Jika ketertarikan fisiknya sudah benar sesuai organ reproduksi seksualnya, maka untuk merealisasikan hasrat seksualnya pun harus benar, yaitu hanya boleh dalam pernikahan. Sampai di sini terlihat sekali bahwa hasrat seksual LGBTQ, baik yang dituangkan dalam bentuk hubungan fisik maupun pikiran seperti fantasi dan juga semua hasrat seksual kaum heteroseksual yang terjadi di luar pernikahan, semuanya adalah salah dan merupakan dosa. Maka dari itu dalam Imamat 18 dan 20 ayat ke-10 sampai ke-21 jelas melarang segala perzinahan dan percabulan, ketertarikan fisik yang tidak wajar, dan pelaksanaan hasrat seksual yang menyimpang kepada orang tua, saudara kandung, saudara tiri, sepupu, sanak saudara, dan bahkan kepada binatang. Lebih lagi, Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat ke-27 sampai 30 menegaskan bahwa jika seseorang memiliki hasrat seksual di dalam hatinya, meskipun belum direalisasikan dalam tindakan fisik, hal tersebut juga adalah dosa. Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya, bagaimana langkah pemulihan bagi mereka yang mengalami Gender Identity Challenge dan LGBTQ? Ternyata langkah pemulihannya sama dengan semua yang jatuh dalam dosa, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa serta memberi diri untuk bertumbuh ke arah Dia. Dan juga dalam hal hasrat seksual, orang-orang percaya dipanggil untuk menyalipkan segala keinginan daging yang berdosa serta mengendalikannya sebagai bagian dari disiplin rohani. Maka dari itu yang paling terpenting ialah bagaimana langkah kita sebagai anak mudanya Tuhan dalam menanggapi LGBTQ ini. Saudara bisa melakukan 3M. M yang pertama adalah mengasihi. Saudara pasti sudah sangat mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama, namun mengasihi bukan berarti berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena tindakan untuk membenarkan perilaku penyimpangan seksual bukanlah tindakan kasih, melainkan tindakan menghancurkan. Untuk itu, GBI sendiri telah memandang disorientasi seksual kaum LGBTQ adalah dosa. Namun, GBI meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mengubahkan orang berdosa. Jadi, wujud kasih kita yang benar kepada kaum homoseksual bukan memandang perilaku itu benar berdasarkan hak asasi manusia, namun justru menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu sesuai 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 sampai ke-11. Selain itu, gereja atau kita sebagai orang percaya dapat menjadi wadah dan sarana yang positif dalam melahirkan pertumbuhan iman dan penguatan nilai-nilai rohani yang baru. M yang kedua adalah membantu. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk membantu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar mengenai gender identity, batasan ketertarikan fisik dan hasrat seksual, sehingga orang-orang yang bergumul dapat kembali pada gambaran rupa dan gambar Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Dan M yang ketiga adalah mengingatkan. Sebagai komunitas orang percaya, saudara juga dapat saling mengingatkan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang berarti bahwa proses pengudusan hidup tidak akan pernah berhenti di sepanjang kita hidup di dunia ini. Meskipun ada pilihan berbuat dosa, namun kita memilih untuk menghindari dosa tersebut. Kesimpulannya, Tuhan membenci serta menganggap dosa semua perbuatan zina, cabul, penyimpangan seksual, dan siapapun yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya. Sebagai komunitas orang percaya, kita tidak dapat terhindar dari orang yang memilih hidup dalam penyimpangan seksual, namun respon dan sikap kita adalah tetap mengasihi mereka, membantu mereka untuk mengendalikan perilaku seksual mereka, serta mengingatkan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya adalah ke arah Kristus. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu.
jemaat Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini. Ujilah selidiki kami Tuhan. Kami cinta Kau Tuhan. Aku cinta. Yes, Lord. Kami ingin selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Kehadiran-Mu, nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Lebih lagi katakan, ku nyanyi Hosana, haleluya, yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Ku nyanyi Hosana bagi Raja kami yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami masih mendapat satu kesempatan lagi Tuhan untuk diberkati firman-Mu Tuhan. Kuduskan firman-Mu Tuhan, kuduskan telinga kami, kuduskan mata kami, kuduskan hati kami Tuhan Yesus Kristus. Untuk kami menerima taburan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Pendeta Rafael Tuhan Yesus Kristus. Urapi dengan urapan yang baru, dengan anggur yang baru. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Pakai lidah mulut bibirnya Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu yang kuat, firman-Mu yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kuduskan kami Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, yang siap untuk diberkati firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini saya sangat bersukacita sekali karena saya diberikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita memulai pemberitaan firman Tuhan, izinkan saya untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapak kami bersyukur atas hari yang sangat indah ini Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan yang terus Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu Tuhan dengan kerendahan hati. Kami mau Tuhan memiliki hati seorang murid yang mau duduk diam, yang mau diajar. Karena kami tahu Tuhan firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang memberikan kami teladan Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman-Mu yang menjadikan kami semakin serupa dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap firman-Mu yang kami responi, itulah yang akan membuat hidup kami berubah Bapa. Dan biarlah juga Tuhan Kau menjamah, Kau memberkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini dengan hikmat marifat yang daripada Tuhan, kepintaran berbicara yang daripada Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan hamba-Mu benar adanya, dan biarlah segala hormat, pujian, kemuliaan hanya punya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus yang siap belajar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan satu tema firman Tuhan yang berjudul keangkuhan hidup. Katakan bersama dengan saya, keangkuhan hidup. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa masalah terbesar dalam kehidupan kekristenan kita bukanlah karena ketika kita memiliki sakit penyakit. Bahkan terlebih saat ini pandemi COVID-19 di Indonesia sedang melonjak tinggi, saudara. Tapi saya mau bilang itu bukan masalah terbesar dalam kehidupan kita. Ketika kita sakit, itu adalah kesempatan Tuhan untuk menyatakan mukjizatnya bagi saya dan saudara. Bahkan ketika kita mati pun, kita meninggal pun karena COVID-19 ini, kita percaya saudara, bahwa setiap orang percaya meninggal di dalam Tuhan, itu adalah sebuah keuntungan. Karena apa? Karena dia akan bertemu Bapa, saudara. Saya juga mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara bahwa masalah terbesar dalam kehidupan kekristenan kita bukan ketika kita tidak punya uang, bukan karena kita punya masalah finansial, punya keterbatasan. Saya mau bilang itu bukan masalah terbesar dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Malah itu adalah kesempatan di mana kita lebih bergantung lagi sama Tuhan, di mana kita lebih berharap lagi sama Tuhan, di mana kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, masalah terbesar dalam kehidupan kekristenan kita adalah ketika kita tidak serupa sama Tuhan, ketika kita tidak mengasihi Tuhan lagi, ketika kita tidak mencari Tuhan lagi, ketika kita tidak mau dengar firman Tuhan dan melakukannya, ketika kita menjadi seorang yang angkuh. Disitulah masalah terbesar dalam kehidupan saudara. Karena saya mau bilang, harta, jabatan, gelar tidak bisa menyelamatkan saudara. Tapi karakter saudara yang serupa sama Tuhan, itulah yang akan masuk bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan surga yang kekal. Saudara, kita akan melihat definisi dari keangkuhan hidup saudara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keangkuhan memiliki arti begini Bapak Ibu. Keangkuhan adalah sifat suka memandang rendah orang lain, tinggi hati, sombong, congkak, egois, tidak memikirkan bagaimana perasaan orang lain. Saya ulangi saudara, keangkuhan hidup dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sifat suka memandang rendah orang lain, sikap yang tinggi hati, sikap yang sombong, sikap yang congkak, dan tidak memikirkan bagaimana perasaan orang lain. Ini penting. Kenapa penting saudara? Mari saudara buka Alkitab kita bersama-sama dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. 1
1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Saudara menyimak, saya bacakan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta apa Bapak Ibu Saudara, keangkuhan hidup, di sini dikatakan begini saudara, bukanlah berasal dari Bapa, bukan berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Firman Tuhan katakan jelas saudara, bahwa sikap keangkuhan ini adalah dosa yang menjauhkan saudara dari Tuhan. Sikap yang membuat saudara tidak mau serupa sama Tuhan. Dari definisi yang tadi kita baca saudara, kita bisa melihat beberapa ciri-ciri orang yang angkuh saudara. Kita akan melihat saudara beberapa ciri-ciri orang yang angkuh. Yang pertama saudara, ciri yang pertama orang yang angkuh adalah memandang diri lebih hebat, memandang diri lebih pintar dari yang lain, memandang diri lebih bijak dari yang lain. Akhirnya apa saudara? Ciri orang yang angkuh yang pertama, akhirnya apa? Dia merasa tinggi hati saudara. Oh, jabatan dia lebih rendah dibanding saya. Oh, gelar saya lebih hebat dibanding saya. Gelar saya lebih hebat dibanding dia. Itu orang yang tinggi hati saudara. Oh, penghasilan saya lebih besar dibanding dia. Mobil saya lebih bagus dibanding dia. Saya mau bilang saudara, Tuhan gak terpesona dengan semuanya itu. Saudara pikir Tuhan terpesona dengan kekayaan kita. Saudara pikir Tuhan terpesona dengan kepintaran kita. Saudara mau pintar khotbah, saudara mau pintar cari uang, saudara mau pintar pelayanan. Kalau saudara merendahkan orang yang lain, saudara sedang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Banyak saudara di dalam pelayanan merasa diri paling hebat. Oh, tanpa saya musiknya gak jalan, tanpa saya ibadah berantakan. Banyak saudara orang-orang yang seperti itu. Sukanya dia dianggap yang paling hebat. Oh, saya main gitar paling hebat. Oh, saya dipakai di mana-mana. Saya dipakai di gereja-gereja besar. Hati-hati. Tuhan melihat hati. Tuhan gak terpesona dengan kepintaran saudara, tapi Tuhan terpesona ketika engkau berusaha serupa sama Tuhan, ketika engkau taat sama Tuhan. Itu ciri yang pertama saudara. Merasa lebih hebat, lebih pintar, lebih berhasil daripada yang lain. Ciri yang kedua saudara, karena dia merasa lebih hebat, ciri yang kedua adalah dia tidak suka dinasehati atau dikritik saudara. Dia gak suka dinasehati. Kenapa? Dia merasa dia lebih hebat, tapi dia suka menasehati. Dia suka mengkritik ini saudara. Banyak di gereja-gereja tuh suka kritik, tapi ketika dinasehati kabur, ketika dinasehati baper. Saudara, di dalam pelayanan kita punya yang namanya Bapak Gembala, kita punya yang namanya kakak rohani, kita punya yang namanya mentor. Di rumah kita punya yang namanya orang tua. Mari kita dengan rendah hati, walaupun saudara kuliahnya lebih tinggi, mungkin bisnismu lebih berhasil dibanding dia, tapi ingat Tuhan taruh otoritas kepada mereka. Tuhan taruh otoritas di keluargamu, itu di mana? Di orang tuamu. Tuhan taruh otoritas di gembala sidangmu, di mentormu. Mari rendahkan hati. Rendahkan hati saudara. Dengar nasihatnya. Terima yang baik, buang yang buruk saudara. Tidak ada yang sempurna. Yes, gembala pun tidak sempurna. Karena kita sama-sama tidak sempurna, mari kita sama-sama menyempurnakan satu dengan yang lain. Ciri yang kedua apa saudara? Tidak suka dinasihati atau tidak suka dikritik. Ciri yang ketiga, orang yang angkuh. Dia tidak senang lihat orang lain lebih berhasil. Dia tidak senang lihat orang lain lebih bahagia. Kenapa? Ya karena dia maunya selalu di atas. Dia tidak suka saudara. Wah, dia pasti kerjanya gak bener tuh punya mobil bagus. Wah, dia pasti kerjanya
nggak benar tuh punya rumah yang bagus. Wah, dia pasti selingkuh tuh. Padahal kehidupan orang itu bahagia, saudara. Dia nggak suka lihat orang lain lebih berhasil daripada diri. Ciri yang keempat, orang yang angkuh selalu mencari pengakuan diri, selalu mencari pujian, saudara. Yes, dia suka banget dipuji, saudara. Oh, kamu hebat, oh kamu pintar. Dan dia merasa orang yang dibutuhkan, saudara. Merasa orang yang paling dipentingkan. Ingat, saudara, Tuhan bisa pakai siapa saja. Bahkan Tuhan bisa pakai orang yang mungkin masa lalunya hancur, mungkin yang masa lalunya tuh dihina orang, tapi itu bisa Tuhan pakai. Ingat, saudara, itu adalah 4 ciri orang yang angkuh. Dan mengapa keangkuhan hidup ini penting untuk kita pahami, saudara? Kenapa kita tidak boleh punya yang namanya keangkuhan hidup ini? Ada 2 alasan, saudara. Yang pertama, Tuhan sangat benci dengan kesombongan. Saudara buka Alkitab kita sama-sama dalam Mazmur 101 ayat yang kelima. Mazmur 101 ayat yang kelima. Saudara menyimak kembali, saya bacakan Mazmur 101 ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan, orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Saudara pahami bahwa Tuhan gak suka orang yang sombong, orang yang merasa tidak butuh siapa-siapa, terlebih tidak butuh Tuhan. Pahami, saudara, bahwa apapun yang saudara punya saat ini, apapun yang saudara capai saat ini, semua tidak terlepas dari karunia Tuhan. Semua tidak terlepas dari kemurahan Tuhan. Saudara bisa sehat, saudara bisa bekerja, saudara bisa cari uang, itu semua karena Tuhan. Yes, saudara. Jangan kita merasa, oh usaha saya berhasil karena saya. Oh usaha saya berhasil karena saya punya teknik marketing dan lain-lain, saudara. Ingat, saudara, Tuhan mampu memberikan segalanya, tapi Tuhan juga mampu mengambil segalanya kembali, saudara. Kadang orang sukanya, oh ketika Tuhan yang membuka, tidak ada yang dapat menutup. Tapi ingat, saudara, ketika Tuhan menutup, tidak ada yang sanggup membukanya. Pahami, saudara, sekali lagi pahami, semuanya dari Tuhan. Semuanya punya Tuhan. Orang yang begini, saudara, orang yang sadari semuanya punya Tuhan, dia akan mudah memberi. Dia akan mudah untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Bahkan dia mampu memberikan yang di luar akal manusia untuk memberi bentuk pekerjaan Tuhan. Karena apa? Dia sadari semuanya punya Tuhan. Bahkan seluruh hidupmu pun punya Tuhan. Sadari, saudara, Tuhan gak suka orang yang congkak. Tuhan gak suka orang yang sombong, saudara. Alasan yang kedua, saudara, kenapa kita tidak boleh memiliki sikap keangkuhan hidup ini, saudara? Saudara perlu pahami, saudara ingat, sikap keangkuhan ini, sikap sombong ini, sikap tinggi hati ini adalah sifatnya iblis, saudara. Saudara harus pahami, ini adalah wataknya iblis. Kalau saudara buka dalam Yesaya 14 ayat yang ke-14 dan ke-15, saudara. Yesaya 14 ayat yang ke-14 dan 15. Ini adalah kisah di mana salah satu malaikat Tuhan yang mempunyai gelar Lucifer. Gelar, saudara. Lucifer itu bukan nama. Lucifer itu adalah gelar. Dikatakan begini dalam Yesaya 14 ayat yang ke-14 dan 15, demikian firman Tuhan. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ternyata yang terjadi begini, saudara. Ayat yang ke-15. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam liang kubur. Ingat, saudara, iblis itu, setan itu dulunya malaikat Tuhan yang punya gelar Lucifer, saudara. Tapi karena dia mau menyamai Tuhan, suka dengan pujian,
Dia berniat, oh kayaknya aku layak untuk menyamai Tuhan. Aku bisa bangun tahtaku di sorga. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tahu, Allah tahu isi hatinya. Maka itu dia dibuang, saudara. Artinya apa? Ini adalah wataknya iblis, saudara. Saudara tahu pepatah yang mengatakan like father, like son. Kalau saudara ini anak-anak Allah, punyalah sikap seperti Bapa kita yang adalah murah hati. Tapi kalau saudara saat ini angkuh, saudara saat ini sombong, firman Tuhan berkata apa? Engkau sama seperti iblis. Kalau saudara sombong, siapa Bapak saudara? Ini Alkitab yang ngomong, saudara. Pahami, kesombongan adalah wataknya iblis. Tinggalkan itu, saudara. Karena Tuhan mau kita sama seperti dia. Lukas 6 ayat 36 berkata begini, saudara. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ketika orang melihat kita, oh, dia anak Tuhan. Karena apa? Bukan dari setelannya, saudara, tapi dari buahnya lah orang melihat. Oh, dia rendah hati. Oh, dia murah hati. Oh, dia hormat. Oh, dia sopan. Tapi kalau orang lihat, oh, dia sombong banget. Dia suka rendahin saya. Nama Tuhan dipermalukan, saudara. Mari saudara, tinggalkan keangkuhan itu. Karena itu adalah wataknya iblis. Kita akan melihat, Bapak Ibu Saudara, beberapa contoh tokoh Alkitab yang dihukum Tuhan karena sombong. Banyak sekali tokoh-tokoh di Alkitab, Bapak Ibu Saudara, yang jatuh dalam pencobaan, yang dihukum Tuhan karena kesombongannya. Merasa bisa, merasa hebat tanpa Tuhan. Tapi kita akan membahas 3 saja, Bapak Ibu Saudara. Tokoh yang pertama yang mengalami penghukuman Tuhan karena sombong, itu adalah Goliat, saudara. Saudara pasti sangat tahu tokoh ini. Tokoh yang berbadan besar, tentara Filistin, yang ditakuti oleh tentara-tentara Israel pada saat itu, saudara. Dan yang hanya berani melawan dia hanyalah Daud, saudara. Daud saat itu masih sangat muda. Tapi ketika Goliat berhadapan dengan Daud, Goliat merendahkan Daud, saudara. Kenapa merendahkan Daud? Daud nggak pakai basuh zirah. Daud nggak pakai perlindungan. Dia hanya bawa tongkat dan batu, saudara, dan ketapel. Makanya dikatakan apa, saudara? Goliat merendahkan Daud, saudara. Saudara buka dalam 1 Samuel 17 ayat 43 dan 44. 1 Samuel 17 ayat ke-43 dan 44. Demikian firman Tuhan. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Ayat ke-44, pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu pada burung-burung di udara dan pada binatang-binatang di padang." Wow, Goliat merasa, oh, Daud ini sangat mudah dikalahkan karena badannya kecil. Dia gak pakai basuh zirah, sekali tebas kalah. Dia mengejek Daud. Tapi apa yang terjadi, saudara tahu? Goliat dikalahkan oleh Daud. Sungguh luar biasa, saudara. Tapi yang bisa kita ambil dari sini apa? Goliat sombong dan Tuhan menghancurkannya, saudara. Tokoh yang kedua, siapa yang dihukum Tuhan karena kesombongannya? Ternyata tokoh itu bernama Daud, saudara. Mungkin saudara bingung, hah? Daud sombong? Hah? Yang benar, pastor. Saudara, Daud sombong bukan ketika dia melawan Goliat, bukan. Daud sombong ketika dia sudah menjadi raja, saudara. Ketika dia sudah mendapat banyak kemenangan,
yang dia sadar itu dari Tuhan. Dia berhasil mengalahkan Bani Amun. Dia berhasil mengalahkan Filistin kembali, saudara. Tapi ada satu titik di mana Daud jatuh dalam dosa kesombongan, saudara. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Tawarik 21 ayat 1 dan ayat 14, kita langsung lengkap, saudara. Ini adalah kisah di mana Daud jatuh dalam dosa kesombongan, saudara. Saudara menyimak, saya bacakan 1 Tawarik 21 ayat yang ke-1. Iblis bangkit melawan orang Israel. Perhatikan baik, saudara. Dan ia ini iblis, saudara, membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Mungkin saudara bingung, kenapa menghitung orang Israel? Itu sombong, itu angkuh. Kalau saudara baca perikop ini 1 Tawarik ayat 21, saudara melihat bahwa Daud menghitung laskar-laskarnya. Daud menghitung tentara-tentaranya. Dia merasa sudah menjadi bangsa yang besar. Oh, bangsa saya besar, tentara saya kuat, saya yakin saya bisa mengalahkan bangsa lain. Dia lupa bahwa setiap kemenangan yang dia telah terima itu bukan karena kuat dan gagah dia, bukan karena banyaknya tentara dia, tapi karena Tuhan yang memberikan kemenangan itu, saudara. Akhirnya apa, saudara? Karena Daud dibujuk iblis untuk menghitung laskarnya, tentaranya, dia jatuh dalam dosa kesombongan. Akibatnya sangat fatal, saudara. 1 Tawarik 21 ayat yang ke-14. Saudara tahu apa yang terjadi? Karena kesombongan Daud, karena iblis menghasutnya, Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel. Dan saudara tahu berapa yang tewas? 70.000 orang, saudara. Wow. Saudara baca dalam 1 Tawarik 21 ayat ke-14. Tuhan kasih penyakit sampar, mati 70.000 orang, saudara. Hanya karena apa? Iblis lihat celah. Iblis suka, saudara. Daud ini menjadi sombong, demikian juga kita. Iblis suka saudara jadi sombong. Saudara, iblis suka memegahkan diri kita. Oh, saya hidupnya sudah financial freedom, yang lain belum. Iblis suka, saudara. Kebanyakan orang-orang yang sudah berhasil merasa nggak butuh Tuhan, sudah nggak punya waktu lagi sama Tuhan, sudah nggak kejar lagi persekutuan. Saya mau bilang iblis suka. Jangan saudara seperti Daud, karena dia sombong 70.000 orang tewas. Bahkan saudara, kalau saudara baca kisahnya lebih lengkap lagi, sebenarnya Tuhan memusnahkan semuanya, saudara. Tapi dibilang apa ayat yang ke-15? Tuhan menyesal. Tuhan menyesal, saudara, ingin memusnahkan bangsa Israel. Tapi kenapa Tuhan gak jadi memusnahkan? Kalau saudara baca, Daud akhirnya mengakui dosanya, mengakui kesalahannya. Makanya saudara, kalau kita sadar saat ini kita sedang dalam keadaan angkuh, sombong, ego kita tinggi, gak mau kalah, perkataan kita menyakitkan banyak orang, ingat saudara, itu salah. Mari akui di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni kalau aku sombong, Tuhan ampuni atas keangkuhan aku, Tuhan ampuni perkataan aku menyakitkan orang lain. Sekali lagi saya mau tekankan, saudara, saya sering bilang ini, Tuhan tahu isi hatimu, Tuhan tahu segala kesalahanmu, Tuhan tahu segala dosamu. Mau sebaik apapun saudara menyembunyikan dosa, Tuhan tahu. Tapi saya mau bilang juga, saudara, Tuhan mampu mengampuni sebesar apapun dosamu. Tidak ada yang sulit untuk Tuhan ampuni. Akui di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni, Tuhan ampuni.
karena tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Minta Roh Kudus terus perlengkapi saudara agar serupa sama Tuhan. Baca firman Tuhan agar saudara semakin diperlengkapi. Jangan seperti Daud saudara, sombong tapi hebatnya dia mengakui dosanya walaupun Tuhan sudah menewaskan 70.000 orang. Tapi saudara melihat sampai saat ini bangsa Israel tetap berjaya karena Tuhan Allah yang setia memegang janjinya kepada umatnya. Tokoh yang ketiga saudara yang dihukum Tuhan atas kesombongannya, wah ini tokoh yang sangat terkenal, yaitu Raja Nebukadnezar saudara. Raja Nebukadnezar ini adalah Raja Babel yang terbesar, Raja Babel yang tersukses. Raja Nebukadnezar ini adalah raja yang mengalahkan Yerusalem, yang mengalahkan kerajaan Yehuda, sehingga Yehuda akhirnya dibuang ke Babel saudara. Tapi ada satu kisah, saudara pasti tahu kisah ini. Ketika Nebukadnezar merasa diri dia paling hebat, dia membangun patung yang besar saudara. Patung dia yang besar, dan dia membuat peraturan saudara, bahwa setiap orang harus menyembah patungnya. Harus. Siapapun orang yang tidak menyembah patung ini akan dimasukkan ke dalam perapian. Saudara tahu, ketika semua orang menyembah patung ini, ada 3 pribadi yang tidak menyembahnya. Saudara pasti tahu namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia tidak mau menyembah patungnya Nebukadnezar. Apa yang terjadi? Dia murka saudara. Nebukadnezar marahnya luar biasa. Sehingga apa? Dia menyuruh pegawainya, dia menyuruh pengawal-pengawalnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk dimasukkan ke dalam perapian. Bahkan saking marahnya, saudara lihat dalam kitab Daniel, perapian itu dipanaskan 7 kali lipat saudara. Saking marahnya dia, karena Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak menyembah patungnya. Bahkan saudara, pengawal yang memasukkan Sadrak, Mesak, dan Abednego pun terbakar mati, tewas karena saking panasnya. Tapi apa yang terjadi? Saudara sudah tahu kisah ini. Ada malaikat Tuhan di sana. Ada kehadiran kuasa Tuhan di sana. Sehingga Sadrak, Mesak, dan Abednego bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang terbakar. Kenapa? Karena Tuhan begitu luar biasa. Saking hebatnya kejadian itu Bapak Ibu Saudara, Nebukadnezar begitu terheran-heran. Bahkan dia takut sama Allahnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi saudara, karena kesombongannya berlanjut, Tuhan merendahkan Nebukadnezar serendah-rendahnya saudara. Bahkan saudara baca dalam Daniel 4 ayat yang ke-33, dikatakan begini saudara. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput saudara seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Dari raja yang begitu hebat, dari raja yang begitu megah, seketika Tuhan hancurkan. Bahkan sangat rendah sekali, diibaratkan sebagai seorang hewan yang makan rumput saudara, seperti lembu. Saudara, mungkin saudara saat ini merasa, oh usaha saya usaha yang sangat berhasil, usaha saya usaha yang paling hebat, tidak ada yang sanggup menjatuhkan usaha ini. Saya bisa hidup terus dengan usaha ini, keturunan saya pun bahagia. Belum tentu saudara, belum tentu semuanya dapat terjadi. Saudara melihat di tengah-tengah pandemi ini,
Banyak perusahaan-perusahaan besar yang bangkrut, saudara. Yes, kalian jangan pernah menyombongkan apapun, saudara. Semuanya Tuhan yang kasih, Tuhan bisa juga ambil kembali. Jangan pernah merasa diri paling hebat. Kita hari ini belajar, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita menjadi orang yang angkuh. Karena apa? Tuhan gak suka orang yang angkuh. Yang kedua, keangkuhan itu sikapnya iblis. Jangan sampai iblis yang menjadi bapak kita, saudara. Kita melihat ada berbagai macam contoh tokoh Alkitab. Saat ini saudara, saya mau bilang, hidup itu pilihan. Apakah saudara tetap mau mempertahankan ego saudara? Mempertahankan keangkuhan saudara? Apakah saudara mau rendahkan hati saudara? Tuhan, aku butuh Tuhan. Tuhan, aku gak bisa tanpa Tuhan. Tuhan, aku mau berjalan tanpa Tuhan. Saudara, kita akan tutup firman Tuhan ini dengan 2 ayat terakhir, saudara. Kenapa kita gak boleh jadi angkuh, saudara? Yang pertama, karena orang yang angkuh pasti akan jatuh, saudara. Kita baca Amsal 16 ayat yang ke-18. Dikatakan begini, saudara, kencongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Firman Tuhan yang bilang, saudara, bukan saya. Orang yang semua akan jatuh. Tuhan yang tahu waktunya, saudara. Mari saudara, sebelum Tuhan menjatuhkan kita bertobat, saudara. Akui segala dosamu. Yang kedua, kenapa jangan angkuh, saudara? Karena semua orang yang angkuh pasti dihukum Tuhan. Saudara, buka ayat terakhir, Yesaya 2 ayat yang ke-12. Yesaya 2 ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan, sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari. Untuk apa, saudara? Untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri, supaya direndahkan. Hati-hati, saudara. Saudara, hati-hati. Oleh karena itu, saudara, mari kita belajar hari ini. Tinggalkan kecapakan kita. Tinggalkan kesombongan kita. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara, kita akhiri firman Tuhan ini. Bapak, kami bersyukur Tuhan atas hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Bahwa firman-Mu yang mengajarkan kami bagaimana agar kami tidak menjadi orang yang angkuh, kami tidak menjadi orang yang sombong, Tuhan. Karena semuanya punya Tuhan, semuanya dari Tuhan. Kami gak bisa tanpa Tuhan. Tuhan, ampuni atas segala kesombongan kami, keangkuhan kami. Ampuni, mungkin kami kadang jauh dari Tuhan, kami terlalu sibuk, ampuni kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, firman-Mu hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami mau semakin serupa sama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, haleluya. Haleluya, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan setiap mendengarkan firman ini diberkati Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, setiap orang yang meresponi, yang akan menerima perubahan, yang akan menerimakan jawaban dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah firman-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, yang sudah diberkati dalam firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Mari saudara-saudara kekasih, kita akhiri ibadah ini dengan bangkit diri, angkat tangan kita dua-duanya, arahkan hati Bapa surga, pulanglah dan terimalah kasih karunia damai sejahtera, hidup penuh dengan berkelimpahan, berkemenangan dari Allah Bapa dan Yesus Kristus, kekuatan, pimpinan, penyertaan dari Roh Kudus mulai hari ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan permai. Kita yang percaya, sangat diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin.